Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di tutorial bersama Baduy Tech Channel. Bersama saya Muhammad Diki Widianto. Oke, di tutorial kali ini kita akan membahas mengenai kelas HTML ya. Jadi kita akan bahas tuntas mengenai HTML ini sampai tamat gitu. Mudah kok, semuanya mudah. Oke ya, sebelumnya mohon maaf juga baru kembali lagi hadir karena banyak kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Oke ya, jadi untuk kita pertama dasar untuk membuat sebuah website gitu kan, kita membutuhkan namanya HTML. HTML itu apa sih gitu kan? Saya udah kumpulkan contoh-contohnya di sini ya. Ini apa? Pengertiannya. Jadi HTML itu sebuah markah untuk menstrukturkan dan menampilkan isi dari WWW ya, atau World Wide Web. Jadi HTML itu sintak ya, yang nanti dibaca oleh browser gitu. Jadi dia nggak perlu kita pakai Exam, nggak perlu kita pakai Apache. Kita bisa langsung buat filenya dengan ekstensi .html, kemudian nanti kita bisa langsung panggil di browser gitu kan. Oke ya, mungkin itu aja singkatnya. Oke, yang pertama kita harus siap fokus, berpikir, dan bekerja keras untuk memahami materi. Kemudian sudah menginstal Visual Studio Code. Di sini saya sangat merekomendasikan Visual Studio Code. Kenapa? Karena di sini kita dikasih kemudahan banyak gitu ya. Dan terlebih kita juga tinggal install ininya aja sih, HTML5 snippetnya. Jadi kita nggak harus banyak ngetik-ngetik sintak atau ngetik-ngetik markah HTML ya. Kita udah langsung ketikan sedikit aja udah langsung dikasih ini ya, apa namanya, saran, tinggal kita enter langsung aja dia terbuat sendiri gitu sintaknya tanpa harus kita ngetik banyak. Pakai yang ini ya, saya pakai yang Muhammad Abu Said. Oke, tapi buat teman-teman yang berat mungkin laptopnya ya, karena nggak semua laptop kan, nggak semua kita punya laptop yang bagus ya. Jadi buat yang berat mungkin bisa pakai Notepad++, atau mungkin kalau emang yang masih newbie banget gitu ya, laptopnya kita pakai Notepad biasa juga nggak apa-apa, bisa sama aja. Yang penting ketika kita save filenya itu ekstensinya harus .html ya. Kita tidak perlu koneksi internet juga, tapi kalau dibutuhkan internet ya nggak apa-apa, pakai aja gitu ya. Tapi untuk file HTML ini kita nggak harus pakai internet. Kemudian buat file dengan nama pertama di folder c.2/belajar HTML. Jadi di sini teman-teman buat foldernya dulu di c.2/belajar HTML, kemudian masuk ke Visual Studio Code, open folder ya, di sini cari foldernya belajar HTML ya. Oke, setelah itu ke file sini, explore ya. Oke, kita lanjut sekarang. Yang kita mau pelajari yaitu HTML5 di sini. Jadi dalam HTML5 itu dimulai dengan, pastinya kita mulai dulu dengan buat filenya dulu ya. Tadi apa filenya namanya? Pertama HTML. Nah, kalau teman-teman benar buat filenya dengan ekstensinya HTML, dia akan keluar seperti ini nih logonya, ikonnya. Nah, karena kita tadi udah nginstal namanya
snippetnya HTML5 ya. Jadi kita tinggal tulis saja HTML5 di sini. Dia otomatis keluar. Nah, jadi ini maksudnya nggak harus capek lah kita buat ya. Atau sama aja teman-teman juga bisa dengan menuliskan seperti ini ya. Type HTML bisa juga, cuma makan banyak waktu sih. Oke ya, setelah itu kita kasih judul pertama. Oke, buka browsernya, cari folder yang tadi ya, karena saya simpan di localhost, jadi saya localhost belajar HTML. Kalau teman-teman simpannya di directory C, langsung panggil aja ya di sini, misalnya di mana gitu kan, tinggal double klik aja di sini, atau open with file pertama ini, langsung di open with Google Chrome. Nah seperti ini, hasilnya juga sama aja sih ya. Dari sini nanti kita coba penjelasan mengenai apa saja yang ada di HTML ya. Yang pertama ini language. Ini sih biasa gini aja sih, nggak usah dibikin pusing ya. Mau N atau ID ya terserah lah. Tapi biasa sih defaultnya N gitu. Kemudian step 8 ini juga nggak usah dibikin pusing. Ini boleh tulis boleh enggak sih, cuma udahlah ikutin aja. Kalau ini tulis, ini juga apa tulis. Sebenarnya ini ngaruhnya di mana gitu ya, di charsetnya ini entah apalah. Mungkin kalau udah expert nanti kita bakal cari tahu lagi ya. Kemudian yang ini sih yang penting nih, title ini nanti tampilnya di sini nih, title. Kalau kita ganti jadi kedua, di save, kita reload. Nah ini title ini di sini ngaruhnya. Oke, jadi bagian head ini khusus, tag head ini adanya di atas ini nih, di sini. Kalau yang body ini, body sampai slash body, dia dari sini dibacanya. Jadi cara baca HTML itu dia dari atas, paling atas sampai ke bawah. Ini generate-nya ya, cara kita bacanya. Oke, tata cara penulisan HTML itu ada dua cara ya. Yang pertama ini namanya elemen ya. Elemen ini bisa ditulis dengan satu cara, ada yang bisa ditulis dengan cara pertama, ada yang bisa ditulis dengan cara kedua. Seperti misalnya ini P itu paragraf ya. Dokumentasinya lengkap ada di W3 School ya. Apa itu W3 School atau apalah bahasanya gitu. Jadi paragraf P, elemen P atau tag P, elemen P. Nah dia itu ditulis dengan dua tag pertama seperti ini, kemudian diakhiri dengan slash P. Di dalamnya, di antara ini baru kita bisa nulis yang nanti ini bisa terbaca di browser karena kita simpannya di dalam body slash body. Nah seperti itu. Ada juga yang tata cara penulisannya dengan menggunakan satu saja, tidak dua diapit gini, enggak dua diapit ini, tapi cuma cukup satu. Contohnya break ya, break itu untuk enter ya. Jadi tata cara penulisannya, nama tagnya langsung diakhiri dengan slash ini gitu. Nah seperti itu ya. Hampir rata-rata sih HTML dimulai dengan elemen kemudian diakhiri dengan slash elemen. Adapun yang kayak gini itu nggak usah dikhawatirkan, sedikit sekali ya, cuma BR kemudian HR
HR itu untuk garis bawah, garis underline ya, lurus. Kemudian sama satu lagi input. Input itu untuk kita ngetikkan sesuatu di dalam form gitu ya. Jadi cuma 3 ini aja yang pakai satu itu gitu, satu tag. Yang lainnya nggak usah dipikirin karena kebanyakannya kayak gitu. Jadi kita buat simple aja gitu. Oke, kemudian kita coba buat ya. Pertama kita buat dengan H1 hanging apalah itu. Test pick. Oke. Nah, biasa yang digunakan dalam pemrograman ini salah satunya adalah H1 atau huruf cetak tebal besar ya. H1 itu besar, semakin H1, H2, H3, H4 itu semakin kecil tulisannya. Seperti ini. Semakin kecil ya. Oke, terus apa lagi ya? Oke, setelah kita mengenal ini, kita juga harus mengenal namanya atribut. Jadi setiap tag itu dia punya atribut. P misalnya kita kasih assalamualaikum, dia punya atribut di sini. Jadi cara menuliskan atributnya yang pertama dengan spasi. Atribut ini sebenarnya lengkap, dokumentasinya ada di W3 School juga ya. Nah, yang pertama kita tulis mungkin yang biasa sering ya, apa namanya, allegiance. Bisa nggak nih? Nah, defaultnya dia allegiance-nya ke kiri ya, cuma kita bisa rubah-rubah di sini dengan right, berarti dia di kanan, left berarti di kiri, kalau dikosongin pun bisa kiri. Jadi ini tuh untuk mengatur elemen itu kan apa ya, pondasi gitu kan, pondasi. Nah, pondasi itu mau kita bentuk seperti apa gitu, apakah mau kita kasih bata seperti apa gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan atribut. Di situ nanti akan memberikan corak tersendiri untuk elemen yang ditunjuknya gitu, elemen yang diisi oleh atribut itu. Seperti misal color ya, color red. Nggak bisa deh, apa ya untuk color itu ya, kita lihat aja di sini ya, tanggal 5. Nah, di W3 School. Nah, jadi ada elemen, ada atribut. Jadi saya itu tipikal orang yang tidak menghafal semua atribut. Semua tinggal di copy paste dari sini pun bisa gitu. Nah, ini misalnya style. Kita tinggal rubah aja, save, kemudian berubah menjadi warna merah. Itu dia atribut ya. Oke, sampai sini mungkin itu aja sih untuk pengenalan pertama di HTML ya, karena HTML itu nggak ribet, yang penting kita mau coba.
dan ini tuh dokumentasinya lengkap banget, ada di W3 School. Dan nanti ini tuh yang nanti bakal membangun website tuh jadi lebih keren, lebih bagus. Dasarnya untuk membuat website tuh harus paham ini dulu. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga berkah.